Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bentuk akar, di mana bahasan kali ini yaitu adalah merasionalkan penyebut. Ternyata penyebut itu ada yang bentuknya irasional. Nah, penyebut seperti apa ya yang bentuknya irasional? Untuk mengenal lebih dekat, mari kita lihat selanjutnya. Nah, jadi penyebut yang bentuknya irasional adalah penyebut yang bawahnya ini berbentuk akar. Jadi kita akan merubah yang tadinya bentuknya irasional akan kita rubah menjadi rasional. Oke, kita bisa lihat contoh di sini yaitu adalah penyebut berbentuk akar B. Di mana kita akan rubah akar B ini supaya menjadi bilangan biasa. Nah, maka dari itu kita akan merasionalkan bentuk akar ini. Oke, per akar B kita akan rubah ya, bagaimana caranya supaya penyebut ini bentuknya tidak lagi akar. Oke, kita tulis lagi, A per akar B, kita kalikan. Karena penyebut yang di bawah ini, akar B, maka kita kalikan kembali dengan akar B per akar B. Kemudian kita kalikan seperti biasa. A dikali akar B adalah A akar B dikali akar B adalah B. Masih ingat ya? Akar yang dikalikan dengan akar yang sama, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sehingga hasilnya A akar B per B. Nah, kita lihat penyebutnya sudah bukan lagi berbentuk akar, artinya bilangan ini adalah sudah rasional. Oke, untuk melihat lebih jelas lagi di sini ada contohnya. 1 per akar 3. Kita lihat kalau penyebutnya berbentuk akar, itu artinya itu masih irasional, berarti kita harus rubah menjadi bentuk rasional. Caranya sama seperti tadi, kita lihat penyebut yang ada di bawahnya yaitu adalah akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Oke, kita kalikan 1 dikali akar 3 adalah 1 akar 3, atau bisa kita tulis saja akar 3 saja, satunya tidak usah ditulis, tidak masalah. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi jawabannya akar 3 per 3. Atau boleh juga penulisannya, karena di sini tadi ada 1, di bawahnya ada 3, kita boleh tulis secara terpisah. 1 per 3 dikali akar 3. Nah, sekarang di sini penyebutnya bentuknya sudah bukan akar lagi ya. Jadi tandanya ini sudah rasional. Nah, ada juga bentuk yang lain, yaitu di mana bentuk penyebutnya itu A plus akar B atau A min akar B. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada bentuk penjumlahan C per A plus akar B. Nah, di bawah penyebut ini masih ada akarnya. Maka kita harus rubah supaya bentuknya itu tidak akar kembali. Oke, berarti langsung bisa kita kerjakan. Bisa diperhatikan, jika penyebutnya adalah A plus akar B, maka kita kalikan dengan penyebut, namun dengan operasi yang berbeda. Kalau di sini tandanya positif, berarti kita kalikan dengan tanda negatif. Di sini A plus akar B, berarti kita kalikan dengan A min akar B per A min akar B. Oke, setelah ini kita kalikan seperti biasa. Oke, berarti C dikalikan dengan A min akar B per A dikali A, ini perkalian silang ya, atau perkalian pelangi disebutnya. Nah, A dikali A kuadrat, kemudian A dikali min akar B, min A akar B, kemudian akar B dikali A positif A plus akar B, dan akar B dikali negatif akar B sama dengan negatif B. Atau dengan cara yang mudah, ada yang masih ingat pembahasan sebelumnya? Oke, jika ada operasi seperti ini, yang satu tandanya positif dan yang satu tandanya negatif, karena yang di tengah itu akan hilang atau hasilnya 0, maka cara cepatnya adalah kita mengalihkan saja bilangan awal dan akhir. Oke, jadi awalnya kita kalikan A dikali A kuadrat, positif kali negatif, negatif, akar B dikali akar B adalah B. Oke, ini hanya berlaku untuk yang tandanya negatif dan positif saja ya. Oke, jadi hasilnya adalah C dikali A min akar B
per A kuadrat min B. Nah, itu adalah untuk yang tandanya positif. Bagaimana untuk yang tandanya negatif? Sama saja, oke. Hanya ketika mengalihkannya, awalnya tandanya negatif, kemudian menjadi tandanya positif. Jadi pengerjaannya masih sama. Kita langsung ke contoh saja ya. Oke, contohnya adalah 5/2 min akar 3. Nah, ini masih berbentuk akar, sama seperti tadi, kita akan merubah menjadi bentuk rasional. Oke. Nah, berarti 5/2 min akar 3 kita kalikan. Di sini tandanya negatif, berarti kita kalikan dengan yang tandanya positif. Jadi tandanya berubah ya. Berarti 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Ya, sama dengan 5 dikalikan dulu. 5 dikalikan dalam kurung 2 plus akar 3. Kemudian ini bisa langsung kita gunakan cara yang cepat. Jadi kita kalikan awal dan akhir saja, hanya berlaku untuk yang tandanya berbeda ya. Jika yang satu negatif dengan negatif tidak berlaku. Positif dengan positif juga tidak berlaku. Jadi hanya berlaku untuk yang tandanya negatif dan positif. 2 dikali 2, 2 kuadrat, negatif dikali positif, negatif. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Oke. Bisa kita tuliskan lagi, 2 pangkat 2 adalah 4, min 3, ininya masih tetap. 5 dikali dalam kurung, 2 plus akar 3, per 1. 1 dari mana? 1 itu dari 4 dikurangi 3, yaitu 1. Nah, bilangan apapun dibagikan 1, hasilnya bilangan itu sendiri, atau sama dengan 5 dikali dalam kurung 2 plus akar 3. Boleh hasilnya sampai ini saja, atau juga boleh mau dikalikan. 5 kali 2, 10 ditambah 5 dikali akar 3 adalah 5 akar 3. Hasilnya sama dengan 10 ditambah 5 akar 3. Oke, walaupun tidak ditulis di sini, mudah-mudahan terbayang ya. Itu beberapa contoh dari merasionalkan bentuk akar. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.